Oke, kita mulai untuk perkuliahan hari ini ya. Untuk pemrograman client server pertemuan yang ke-15 ini kita akan membahas pemrograman ASP.NET-nya. Untuk pertemuan sebelumnya sudah saya perkenalkan apa itu ASP.NET, cara mengaktifkannya dan lainnya ya. Nah, hari ini kita akan mencoba membuat pemrograman ASP.NET ya dengan Visual Basic Net atau Microsoft Visual Studio tentunya. Jangan lupa untuk pengasenannya, jangan sampai ketinggalan. Kemudian untuk materi hari ini, modul untuk acuan dalam pembuatan program ini bisa kalian akses di Classroom seperti biasanya juga ya. Bisa kalian cek nanti di Classroom sudah saya share. Oke, untuk hari ini pemrograman ASP.NET ya. Untuk pembahasannya, menghubungkan database di dalam ASP.NET memiliki beberapa perintah dasar yang baku. Oke, kita lihat untuk langkah-langkah dalam praktikumnya ya. Jadi kalian membuat database baru karena memang untuk client server 1 itu lebih ke dasar ya. Jadi kita di setiap pelatihan itu terkadang memang butuh database baru, tidak berkesinambungan seperti halnya client server 2 nanti. Untuk client server 2 itu tentunya pasti berkesinambungan dalam artian satu semester mungkin akan membuat sebuah project yang berkesinambungan ya. Misalkan sebuah aplikasi jual beli, di situ nanti akan digabungkan dari membuat database sampai membuat menu-menu banyak ya, karena sudah client server 2 itu lebih ke pembuatan aplikasi. Untuk client server sekarang ini kita membuat satu persatu. Nah, maksud dari untuk client server 1 ini sebenarnya nantinya tentunya akan lebih ke condong ke pemrograman client server 2 tadi ya. Jadi ternyata untuk membuat formnya seperti ini, untuk menggabungkan ASP.NET dengan SQL Server seperti ini, kemudian database dalam pembuatan database-nya seperti ini. Nah, itu nanti akan diaplikasikan atau diimplementasikannya di dalam pemrograman client server 2. Itu outputnya nanti sebuah aplikasi seperti itu. Sedikit saya sampaikan mengenai nanti pada saat kalian mendapatkan pemrograman client server 2 ya. Nah, untuk satu client server 1 ini memang lebih ke dasarnya, tapi tidak apa-apa. Kalau kalian sudah paham mengenai dasar dari client server ini, nanti pada saat mendapatkan mata kuliah client server 2 itu kalian tinggal lanjut ya, dalam artian saya sudah bisa membuat database, kemudian saya sudah bisa membuat form ini, saya sudah bisa menggabungkan form 1 dengan ini, misalkan form 2. Nah, nanti di client server 2 itu biasanya berbentuk misalkan ya, ini hanya sebuah contoh, membuat sebuah aplikasi jual beli atau persewaan lah, jual beli misalkan ya, satu saja saya contohkan. Nah, di situ nanti kan tentunya ada banyak pemasukan, pengeluaran, kemudian harga barang, kemudian harga jual dan lain sebagainya. Itu di dalam satu aplikasi itu beberapa form yang harus kalian buat. Nah, di situ juga terintegrasi dengan database tentunya ya. Pada saat kalian menginputkan data baru, record baru, misalkan datang barang baru 100, kemudian nanti pada saat itu juga ada penjualan berapa. Itu kan tentunya membutuhkan sebuah database untuk memuat laporannya ya. Nah, di situ nanti juga terdapat sebuah laporan, seperti halnya kalian melihat misalkan ada aplikasi di kantor ataupun di perusahaan yang pernah kalian lihat ya, misalkan contohnya saja di koperasi atau bank ya. Di situ kan memuat sebuah
aplikasi, seperti halnya di bank, kemudian di supermarket, minimarket, itu kan sebenarnya membuat seperti hal itu ya. Nah, di sini karena berbasisnya adalah client server, nanti bisa menjadi ada servernya, kemudian ada kliennya ya, bisa dibuka oleh beberapa orang dalam sekaligus dan tidak mempengaruhi kinerja, misalnya seperti itu. Pada saat kita lihat di sebuah koperasi simpan pinjam misalnya, di situ kan ada beberapa pengguna ya. Nah, di situ pada saat membuka aplikasi secara bersamaan, akan tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi kinerja di aplikasi tersebut karena sudah berbasis client server tadi ya. Dan juga nanti ada servernya di suatu server tersebut yang akan mengendalikan si klien-klien tersebut. Misalkan di manager sebagai servernya, kemudian kliennya adalah bagian keuangan, bagian personalia dan lain sebagainya. Itu nanti bisa dikendalikan ya, walaupun hak akses masing-masing itu sudah mempunyai tersendiri ya, kan, tetapi itu adalah contoh daripada untuk client server. Nah, itu contoh dari client server 2 nantinya ya. Oke, kita lanjut ke tadi ya. Kita membuat database terlebih dahulu di dalam SQL Server. Sebenarnya tidak hanya di SQL Server ya, di dalam client server ini bisa menggunakan MySQL. Tapi pada awal kita sudah belajar menggunakan SQL ya, silahkan ya. Ini hanya sebatas pengetahuan. Servernya tersebut itu bisa menggunakan berbagai server. Nah, ini ada nama database-nya, misalkan penjualan barang, nama tabelnya, kemudian kolom di dalam tabel tersebut ada beberapa field ya. Nah, di sini fieldnya ini adalah fieldnya ini. Seperti awal ya, pada saat kita membuat tabel ya, sudah saya praktekkan. Nah, nanti tipe datanya juga kalian tentukan sesuai dengan modul ini ya. Nah, misalkan kode barang tersebut kita menggunakan karakter. Nah, karena kode barang tidak terlalu banyak, kita belikan 15. Nah, di awal biasanya kita primary key kan ya. Dan nama barangnya, karena nama barang terkadang banyak ya, kita pilih kar juga ya, atau karakter, kemudian kita kasih nilai dari tipe datanya adalah 50. Jenis barangnya juga ada berbagai macam, kita pilih karakternya 35 ya di dalam tipe datanya. Nah, untuk stok barang kita pilih integer ya. Kemudian harga barang juga kita menggunakan integer saja untuk lebih meluas ya. Buat tampilan form untuk proses tabel barang tersebut seperti di bawah ini ya. Jadi tadi ada kode barang, kemudian nama barang, jenis barang, stok barang, harga barang. Di sini kalian jadikan sebuah form Microsoft Visual Studio ya. Berikutnya kalian buat juga button-buttonnya ya, new-nya, save-nya, cancel, find untuk menemukan yang kalian cari misalkan, kemudian untuk mendelete. Seperti itu. Untuk skenario dari form ini terdapat kode barang, nama barang, jenis barang, stok barang, dan harga barang, tentunya seperti yang sudah terbuat di sini ya. Nah, data yang sudah diisi dalam form akan tersimpan setelah menekan tombol save. Pada saat kalian menginputkan data di sini, misalkan kode barangnya berapa, nama barangnya, jenis barangnya apa, ini menggunakan pilihan otomatis ya biasanya di sini ya. Kemudian stok barangnya berapa, harga barangnya berapa, kalian save, ini nanti baru akan tersimpan di database-nya. Kemudian akan kosong apabila menekan new. Pada saat kalian mengisikan datanya, kemudian kalian save, itu kan tersimpan. Kemudian kalian klik new, itu akan kosong ya, akan blank form lagi. Barulah kalian menekan new ataupun cancel ya. Jadi nanti akan blank form lagi. Dan apabila menekan tombol close,
Ini belum ada close-nya, maaf. Close-nya biasanya di sini pojok ada juga, atau kalian berikan di close juga di sini boleh. Nanti akan keluar dari program. Ini close-nya biasanya di pojok kanan atas itu ada close. Atau kalau kalian mau membuat close di sini sendiri boleh ya, seperti yang sudah saya contohkan pada pertemuan awal. Kemudian atur properti dari form tersebut ya. Objeknya website, title, properti ya, master barang. Kemudian label 1 sampai 6, teks ya seperti di form, namanya seperti di form ini ya. Nah, seperti jenis barang berarti teks jenis barang seperti itu. Untuk textbooknya ada kode barang dan nama barang. Nah di sini kode barang ini menggunakan textbook ya, yang dua ini. Kemudian untuk drop down list, name, jenis barang. Nah ini menggunakan drop down list, jadi nanti secara otomatis pada saat kalian menginputkan buku, pensil, penghapus, pulpen dan lain sebagainya, sudah kalian inputkan di dalam scriptnya, nanti akan tinggal kalian klik di sini akan muncul ya semuanya ya. Ini menggunakan drop down list untuk jenis barang. Kemudian textbook yang ketiga ini adalah stok barang dan nama barang, itu menggunakan textbook juga sama dengan kode barang dan nama barang. Nah, seperti itu ya, saya jelaskan secara detail, nanti bisa biar kalian segera bisa membuat. Nah button di sini itu kan saya tadi bilang kita juga membuat beberapa button ya, maaf. Ada 5 button di sini. Misalkan ada button satunya name untuk new ya. Nah di sini nilai propertinya kalian buat seperti plug seperti ini aja ya, biar gampang ya, mudah ya. Karena nanti sudah saya buatkan apa namanya, skripnya ya, jadi menyesuaikan dengan skripnya saja. Kalau kalian mau membuat, misalkan di sini adalah button 1 itu BT new 1 misalkan, nanti kalian di skripnya juga kalian harus mengubahnya, karena di sini sudah BT new ya, berarti nanti kalau kalian menggunakan BT new 1 berarti di skripnya juga kalian ubah. Seperti itu intinya untuk pemrogramannya. Nah, ini untuk teksnya new karena nama dari button 1 adalah new. Kemudian sama ya untuk button 2, untuk save juga BT save. Nah, button save ya, ini untuk mempermudah untuk pengingatan dalam menuliskan script di pemrogramannya. Dan yang ketiga ada cancel ya, atau button cancel, ini juga BT cancel. Untuk find juga BT find. Kemudian untuk delete juga ada BT delete. Nah ini adalah properti dalam form di sini ya. Di propertinya cukup singkat ya, sedikit, karena memang untuk latihan client server 1 itu seperti itu, per pertemuan ada latihan. Nah setelah jadi form ini sudah jadi, kemudian propertinya juga sudah kalian atur, kemudian tipe data dan lain sebagainya sudah kalian atur semua ya di dalam database-nya, itu barulah kalian membuat menuliskan script ini. Nah ini ya, sampai bawah nanti. Nah ini saya berikan biar lebih cepat ya, silakan kopas ataupun boleh, ataupun kalau memang mau belajar ya silakan diketik ya, karena ini untuk sebuah pemrograman ini identik dengan pengetikan. Kalau kalian mau belajar lebih jelasnya ya kalian ketik kembali ya sini untuk sub versi txt kode barang ini. Kemudian simpannya juga di sini ada insert into master barang dan lain sebagainya. Ini mengandung satu persatu dari untuk script yang ada di apa namanya, di form tersebut ya. Oke, di sini ada read dan else. Nah ini semuanya ada ya, tinggal kalian masukkan saja di form tadi, nanti akan jadi sebuah pemrograman. Di sini ada beberapa ternyata buku, spidol, pulpen, whiteboard, pensil, kertas ya. Nah ini adalah yang nanti tadi masuk seperti halnya di sini ya, drop down list tadi ya. Jadi nanti di sini untuk menu jenis barangnya itu banyak sekali di sini, silahkan dipahami ya. Di sini ada drop down listnya ini. Oke, bersih masih bisa disimpan. Nanti ada pesan juga ya,
pada saat sudah kita save nanti ada message booknya, data sudah disimpan. Oke, seperti itu ya. Ini ada beberapa. Ini, kalau kalian mau belajar sedikit, oh ternyata ini bagian mana, nah ini kalian ketik satu persatu, ataupun masukannya jangan global seperti ini, kalian copy semua ya, lebih satu persatu juga itu akan membuat kita lebih paham sebenarnya. Kalau untuk cari itu kan ada BT find ya, protected by. Nah ini nanti scriptnya seperti ini untuk script cari ya. Kalau untuk delete di sini untuk scriptnya seperti ini. Nah, ini masing-masing, makanya saya tadi bilang mau diketik atau satu persatu untuk memasukkannya itu agar apa? Agar lebih paham. Untuk delete itu yang bagian mana sih? Kemudian untuk yang new itu bagaimana? Kemudian untuk find-nya itu sebelah mana untuk scriptnya sebenarnya. Nah itu yang saya maksudkan seperti itu. Oke, saya rasa paham ya, mudah ya, tinggal kalian masukkan saja, saya rasa mudah. Kemudian untuk rangkumannya adalah membuat sebuah yang digunakan proses data, menghubungkan form yang buat dengan database, menambahkan recordnya, isi recordnya, kemudian kalian coba hapus setelah kalian program kalian jadi, kalian isikan recordnya ya, record baru, kemudian nanti hapus apakah sudah terhapus, kemudian mengubah data dan mencari record untuk find tadi ya, silakan. Nah, ini tugasnya adalah program aplikasi menggunakan database yang menggunakan untuk menentukan total penjualan atau pembelian di apotek. Ini silakan untuk sebagai latihan saja ya, kalau memang dibuat ya monggo dikumpulkan pada saat UAS nanti. Nah ini tadi tampilannya seperti ini nanti di dalam untuk skenario dari tugas ini ya. Jadi hampir sama, silakan dibuat latihan, tidak apa-apa ya. Sini untuk pembelian apotek. Nah, skripnya hampir sama dengan yang contoh yang saya berikan ini. Kalian pahami skenarionya nanti akan jadi seperti halnya untuk di atas ya. Tinggal kalian ubah sedikit-sedikit ya. Bagian misalkan di sini adanya adalah new save cancel find delete sama ya. Kemudian tinggal kalian ubah ataupun bisa membuat untuk form baru ini adalah berbeda-beda seperti ini. Jadi tidak ada drop downnya, tapi kita menggunakan text box semua. Nanti save-nya akan kemana? Nah itu. Nah, kemudian database-nya di sini sudah saya berikan, silahkan dibuat sedemikian rupa. Oke, saya rasa seperti itu ya. Sudah saya contohkan, kemudian script juga sudah saya berikan. Pada saat kalian sudah buat, barulah nanti membuat tugas dari pembuatan yang ini ya, yang program untuk apotek ini ya. Nah ini tampilannya seperti ini nanti. Ini sudah saya jelaskan jelas ya, rinci, saya rasa paham. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti ya, menambah wawasan, menambah pengetahuan, bisa dipraktekkan untuk latihan ke pertemuan ke-15 ini, latihan dan contoh ya. Terima kasih, saya akhiri cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, selamat belajar, selamat mencoba, terima kasih.